Seharusnya aku akan mengatakan sesuatu pada kalian. Ucapan Yan berhasil membuat Sono yang fokus menulis dan C dan Jen dari tadi tak ikut bergabung malah menatap sebagai bertanya Yen. Hanya sebentar sebelum kembali melakukan kegiatan mereka masing-masing. Sono menyalahkan jawaban Yen, C yang sibuk memainkan game di ponselnya dan C yang sedang memainkan Rubiknya. Dan sontak hal itu tetap berhasil membuat ketiganya langsung menoleh menatap Yen dengan mata melebar. Baik Sono, C dan C tidak bisa menduga terkejut saat mendengar perkataan Yen. Kau itu menurutmu sialan, dan berteriak pada Yen sembari membuka bibir Sono dengan tangannya. Katakan padaku jika bukan kau pelakunya, seru C kini beralih menatap C yang masih duduk mematung di tempat. Apa kau melakukannya dengan dia? Tanya Sono pada Yen menunjuk ke arah Jai. Yen menitkan dahinya bingung. Hei, ini anaknya Teh yang bagaimana bisa berubah menjadi Jai? Ada-ada saja. Bukan bodoh. Lagian siapa juga yang mau melakukan itu denganmu? Dasar, seru Yen sedikit kesal. Kau terus bahagia? Siapa yang mau membuat ketiganya menolakkan wajahnya melihat bidai yang tersenyum manis. Yen membalas senyuman C dengan menganggukkan kepalanya. Jelas Yen tahu bagaimana perasaan C padanya, tapi mau bagaimana lagi? Yen telah lebih dulu menyukai Taehyung. Dia sama sekali tak memiliki perasaan apapun untuk Jai. Yen yang mendengar hanya bisa mempertahankan senyumnya. Kau pasti bisa mendapatkan yang lebih baik dariku, aku jamin itu. Jay hanya tersenyum tak mengatakan apapun lagi. Dia menepuk pelan kepala Sono membuat pria jagung itu yang dari tadi menunggu membagi. Ya, kenapa kau memukulku? Protes Sono tak terima. Jadi siapa lagi itu? Tanya Jay penasaran membuat Sono langsung menoleh menatap Yen lekat. Berbeda dengan Jay yang hanya menunduk kembali memainkan Rubiknya. Yen yang mendengar pertanyaan Chang langsung belum senyum. Namun belum sempat dia menjawab, suara berat seorang pria yang masuk ke dalam kelas dengan langkah tegas dan wajah datar, namun berwibawa membuat Yen tersenyum lebar. Pertanyaan yang khusus membaca langsung menganggukkan kepalanya. Yen menyaringkan menunjuk ke depan dengan santai itu yang berdiri di depan kita. Baik, siapapun Sono sekali lagi melakukan bertanya mau berteriak tapi tak berani. Kalau melihat pria di depan sana kini menatap keduanya tajam. Mereka hanya tak menyangka jika selama ini Yen memiliki hubungan dengan dosen populer di kampus mereka. Kau tidak berbohong kan? Tanya Sono berbisik. Yen melanjutkan dahinya. Berbohong apanya? Yen menatap tajam Sono dengan kesal memukul kepala Sono keras, membuat pria jagung itu memakai heboh. Mau Sono cuma Yen keluar dari kelasku sekarang. Suara dingin di depan sana membuat keduanya dengan bagian maupun Sono hanya bisa menepuk dagu saat mendapati Taehyung yang menatap keduanya tajam. Dengan segera Sono mengambil tasnya pelan keluar, namun
Cepat keluar atau tambah komenmu dengan menuliskan percetakan surat dengan tema bagian mendengarkan sel dengan perasaan dongkol yang keluar dari kelas menghentakkan kakinya tanpa menatap Theo sama sekali. Sial, kenapa tunangannya itu sangat menyebalkan sekarang. Bisa-bisanya Ian disuruh keluar seperti ini. Dia keluar segera mampir gadis itu. Bukannya sudah aku bilang berhenti berhayal jika kau itu ambil anaknya Kim Seng. Ujarnya menggelengkan kepalanya pelan. Tidak, bukan begitu saja melihat bagaimana tadi Kim Seng bersih untukmu, aku jadi ragu. Lagi pula mana mungkin Kim Seng menyukai wajah sepertimu. Bukannya Kim Seng sedang dekat dengan manusia cantik itu. Siapa namanya aku lupa. Suno lagi terdedak kirinya telah membakar tangannya. Ya Yuyan, kenapa kau memukulku? Maksudnya kau benar-benar menyebalkan, sialan. Pikiran menginjak kaki Suno dengan keras sebelum pergi meninggalkan pria cepat itu yang lagi memikir keras. Semua rasanya Ian ingin mengajar Suno hingga babak belur jika tak menyadari bahwa saat ini mereka masih berada di kawasan kampus. Entahlah, hanya masih belum bisa mempercayai ucapannya setelah melihat bagaimana Theo mengusir Ian dari kelas karena ketahuan bicara. Dia menoleh menatap Jack dengan wajah malas sebelum berdaham pelan sebagai jawaban. Jack menolakkan kepalanya pelan membuat meluk Jack tanpa sadar dengan lebar. Katakan padaku sudah berapa lama kau tahu tuna hubungan mereka berdua? Dari dulu saat perdamaian sekolah. Dia masih sakit hati saat mendengar berita kehamilan Ian. Walau Jack sudah membuat tekad untuk menyerah, tak saja tetap membuat hatinya terasa begitu sakit. Wah, deh Pak Jack sembari memukul kencang mejanya tanpa sadar. Jack keluar dari kelas sekarang juga setelah dingin Theo kembali berhasil membuat pria berdarah karena dia itu tersentak. Saya maafkan aku. Keluar. Baik, saya menghela nafas pelan. Pada akhirnya Jack juga keluar dari kelas setelah membungkukkan badannya pada Theo. Entah sudah berapa kali Theo menegaskan bahwa Nanudo tidak mendekatinya lagi. Bahkan Theo sudah mengatakan dengan jelas jika dia dan Ian akan segera melangsungkan pernikahan, namun wanita itu masih tetap gagal mendekatinya. Wajar saja Theo sudah benar-benar muak sekarang. Theo tak mau kejadian dulu terulang kembali saat Ian yang menggila namanya dan mengajar Nan karena wanita itu adalah Theo akan membuatkan luka lebih ini untukmu. Ujar Nan dengan sembari menyodorkan satu kotak. Kalau pada Theo, kau pasti belum makan siang kan? Sengaja aku cepat untuk memberikanmu ini. Lanjutnya lagi. Theo menghela nafas pelan mengurut pelipisnya berdenyut. Bisa tidak, jangan mengganggu buat apa kejadian tempo lalu tak memberimu syarah. Bukannya aku sudah mengatakan padamu untuk tidak mendekatiku lagi. Theo menatap dingin wanita di depannya, bahkan dia tak menyentuh sedikit pun wadah yang Nahan berikan. Tapi Theo, aku tahu maksud seperti itu.
Aku hanya ingin memberikan beberapa kali lebih. Bukannya sudah Nan katakan jika dia masih kekeh merebut Taeyong dari gadis gila itu. Taeyong, apa kau masih marah padaku? Sungguh saat ini aku tak bermaksud lain. Aku minta maaf, aku memang salah telah menciummu itu karena aku tak bisa mengendalikan diriku. Tapi kini aku sadar kalau tak seharusnya aku melakukan itu. Aku hanya ingin kita berteman tidak lebih. Jadi nahan pelan. Matanya melebar dan percaya saat Nan melenggang pergi meninggalkannya tanpa sepatah kata pun. Mengepalkan kedua tangannya erat namun menatap tajam bekal buatannya yang masih di meja Taeyong tanpa beritahu sentuh sedikit pun. Sialnya semua karena ia jika bukan karena gadis itu, Nan yakin tidak akan sulit ini untuk mendapatkan hati Taeyong. Bukannya sudah aku bilang padamu untuk tidak terlalu dekat dengannya. Kau saja yang memang tidak mau mendengarkanku. Suruh Cimin sembari makan siangnya. Aku tidak ada dengannya, balas dia yang tidak terima. Tapi kau tak menolak kehadirannya, jadi itu sama saja. Kau tak menyuruhnya menjauh saat dia mendekatimu. Cimin tanpa sadar, entahlah, bicara dengan dia memang selalu membuatnya kesal. Jadi menurutmu ini salahku? Lalu kau pikir salah siapa? Tak mungkin, aku kan bisa saja kau sialan. Pak Cimin berusaha membuat Taeyong teragak pelan. Memang setelah hubungan dengan Ian, Taeyong telah banyak berubah. Berarti tidak sedingin dulu dan bisa lebih ceria. Pacaran dengan Ian membuatmu terlihat seperti manusia sekarang. Tertutup Cimin membuat Taeyong menoleh. Sadar atau tidak, Taeyong kini hanya mengelum bibirnya. Memang benar apa yang Cimin katakan, karena pada dasarnya Taeyong juga menyadari perubahan yang begitu signifikan rasakan pada dirinya sendiri setelah dia menjalin hubungan dengan Ian. Gadis itu selalu memberikan energi positif padanya, membuatnya terkesan lebih hidup. Hanya saja ada satu poin negatif dari kekasihnya itu yang tidak lain dan tidak bukan adalah macam dan nakal. Bagaimana kalau Taeyong kembali melakukannya? Namun tak di dalam ruangannya, tapi di kamar mandi. Rasanya menyenangkan. Yamin menjatuhkan dahinya bingung. Tiba-tiba saja dia merasa jijik kalau merasanya bersama Taeyong. Memangnya apa yang kau pikirkan? Kau sedang memikirkan di mana enaknya kau bercanda dengan dia di kampus selain di ruanganku, jawab Taeyong santai. Sontak mendengar itu membuat Jimin berseru keras. Dia berdarah. Dia membuka lebar memang tidak percaya. Seumur hidup ini kali pertama dia mendengar Taeyong mengatakan niat kotornya secara terang-terangan. Aku tak menyangka bahwa kau benar telah menjadi pria yang game Taeyong. Jimin menggelengkan kepalanya tak percaya, masih tak menyangka jika sahabatnya yang dulu dia
dan tertarik pada hal seperti itu malah kini. Sudahlah. Kalian benar-benar kehilangan kelebihan hormon, seru Jimin yang disambut kegiatan kecil Taehyung. Cepat katakan padaku di mana. Aku tahu kau sudah melakukan di kampus bersama mahasiswa jurusan bisnis tingkat akhir itu, ujar Taehyung santai yang lagi-lagi membuat Jimin melebarkan mata yang tak percaya. Bahkan tanpa Jimin ceritakan padanya tentang hal ini, Taehyung sudah lebih dulu tahu karena dia pernah beberapa kali mendapati Jimin dengan mahasiswa jurusan bisnis itu. Bukan tanya Jimin, kadang dia juga mendapati beberapa dosen dan juga melakukan hal serupa. Hanya saja Taehyung terlalu malas untuk ikut campur dan lebih memilih mengabaikan hal itu. Di gudang belakang halaman kampus bagus, tempat itu sepi dan kau sendiri ada banyak alat yang bisa kau gunakan di sana seperti tadi dan juga beberapa alat olahraga yang bisa digunakan untuk melakukan bisik Jimin pelan. Kau yakin itu aman? Jimin membuat saja aman. Tempat favoritku saat melakukan dengan Lisa, jangan beritahukan yang lain, itu rahasia. Memang bisa diandalkan. Jimin tersenyum bangga. Menggunakan aku memiliki banyak persediaan, tawarnya pada Taehyung. Kalau lupa ya, kalau ini aku tak pernah menggunakannya. Yan bahkan udah anakku sekarang, jadi untuk apa aku menggunakan benda bodoh itu? Jimin yang mendengar terkaget pelan, bisa-bisanya dia lupakan fakta bahwa sahabatnya itu sebentar lagi akan menjadi seorang ayah. Jimin yang mendengar itu langsung tahu kemana arah pembicaraan Taehyung. Kau bisa membantumu, kau bisa menyerahkan semuanya padaku. Taehyung menatap Jimin curiga. Kau tidak melakukan sesuatu yang aneh kan? Tentu saja tidak, kau hanya perlu diam dan melihat apa yang akan kulakukan dan aku yakin kau akan menyukainya. Terus Jimin tersenyum misterius. Taehyung melihatnya hanya mau jujur saja, dia tak peduli apa yang akan Jimin lakukan karena kini yang dia pikirkan hanyalah bagaimana cara mengira dia ke gudang belakang kampus dan melakukan dengan undangannya itu. Terdengar menyenangkan untuk mereka lakukan. Berhenti memikirkan hal kotor, dia kau benar-benar terlihat begitu menyisihkan sekarang. Jimin kesal kala melihat senyum mesum di wajah Taehyung. Sungguh Taehyung sekarang terlihat begitu mengerikan di mata Jimin, membuatnya kehilangan nafsu makan saja.